Jangan lupa subscribe. Like. Lupa. Nah, ini kan terus terang aja ya Bu, ini kendalanya di akte. Ini padahal di tengah kota ya, pasar Minggu gitu ya. Gawat darurat pendidikan nyata di sekitar kita. Walaupun Anda mungkin masih bertanya-tanya di mana masalahnya. Jutaan anak Indonesia putus sekolah dan tidak sekolah, bahkan bisa kita temui dengan mudah di lingkungan ibu kota. Kenapa ini masalah? Karena anak-anak inilah yang akan menjadi masa depan negara kita. Anak-anak di usia inilah yang akan menjadi tenaga kerja dan perlu berkontribusi untuk negara puluhan tahun dari masa saat ini. Keluar sedikit dari zona nyaman Anda, perhatikan lingkungan sekitar, maka niscaya Anda akan menemukan anak dan keluarga yang masih sulit sekali untuk mendapatkan akses untuk belajar dan bersekolah. Kita saksikan sama-sama ceritanya. Hai, apa kabar? Baik, Aku Ella. aku Raffi. Raffi. Yang ini? Rafa. Saya besar di pasar Minggu sih, jadi main di pasar Minggu, nunggu di stasiun, di terminal, itu jadi bagian dari hari-hari sejak sekolah. Hari ini saya jalan sedikit lebih jauh di balik stasiun di pinggir Sungai Ciliwung dan bertemu dengan dua anak kembar, Rafa dan Raffi, yang kemudian menceritakan beberapa hal yang mungkin buat sebagian kita sesuatu yang tidak terduga. Ternyata di Jakarta pun bersekolah tidak semudah yang kita bayangkan. Makasih ya Bu, mau ini boleh mampir rumah, tadi ketemu Rafa sama Raffi, terus bilangnya sekolahnya di sekolah singgah gitu ya Bu? Di rumah singgah Rumah jalan singgah. Rumah singgah Jalan Bacang, Yayasan Binaan Anak Pertiwi. Nah itu jauh apa dekat? Ya dibilang jauh ya cukup lumayan ya Bu. Nah ini kenapa nggak masuk sekolah formal aja Bu? Kalau Ya. yang apa Rafa sama Raffi? Si Rafa Raffi kan tadinya kepengen saya sekolahin formal. Nah ini kan terus terang aja ya Bu, ini kendalanya di akte. Saya ini saya ini lagi ngurusin, tapi yang ngurus itu bilang sih katanya nanti diperkirakan awal bulan Desember itu baru jadi. Aktenya siapa Bu yang bantuin ngurusin? Di Sudin. Di Sudin. Terus memang lama gitu, padahal sekolah bulan Juli kan ya? Iya. Tapi sampai sekarang belum keluar keluar. juga. Padahal Ibu pengennya Ya pengen gitu, masalah dibilang pengen anaknya cepat masuk formal gitu ya. Saya kepengen lah kayak ngeliat yang lain anak-anak pada masuk formal, pada pakai seragam gitu ya. Senangnya Saya karena pengen pakai senang seragam. ngeliatnya. tim semua murid, semua guru mencoba menanyakan solusi dari pihak pemerintah daerah untuk masalah administrasi ini. Berikut adalah hasil wawancara kami dengan perwakilan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ya, kalau dia nggak punya akte lahir segala macam kan harus diurus ke Dukcapil ya. Karena ini kan data pokok pendidikan, nggak bisa anak di Indonesia nggak punya data diri itu nggak boleh. Nah sebenarnya kalau dia punya data diri, nomor induk pendidikan, pendudukan gitu ya, punya data di Dukcapil, nggak ada masalah datang ke kita, ke sekolah, baik sekolah formal maupun non formal. Hanya masalahnya kan kemudian paling pembiayaan, ya kan, anak-anak yang memang datang dari luar kota memang tidak sepenuhnya dibiayai misalnya dengan KJP. KJP hanya untuk anak-anak DKI, tapi ada KIP, ya Kartu Indonesia Pintar, yang bisa diakses juga oleh anak-anak ini. Ibu, jadi sehari-hari kegiatannya apa Bu? Saya terus terang aja ya Bu, sehari-hari saya kegiatan saya ngamen. Ngamen. Iya. Ngamennya berangkatnya kadang sore, kadang habis maghrib ya, tergantung kata anaknya. Misalkan mamanya suruh berangkat habis maghrib nih, misalkan saya nungguin dia habis maghrib berangkat dulu, setelah dia selesai sholat saya berangkat. Kalau masalah pulangnya ya kadang-kadang bisa jam 10, kadang jam 11, tergantung angkotnya sih Bu. Jadi nunggu suami pulang dulu, baru Ibu berangkat gitu, atau anak-anak ditinggal sendirian di Kan rumah? ada sama abangnya di Abangnya, rumah. abangnya tuh Yang kelas berapa Bu? Kelas 6. Kelas 6 SD. Jadi abang yang kelas 6 SD, terus Rafa Raffi kelas umur 7 tahun, terus David itu sendirian di rumah. Enggak, diajak sama saya. Oh, diajak Iya. sama Ibu ngamen.
Iya. Oh, sampai malam, sampai jam 10 malam gitu Iya. Bu anak-anak? Habis kalau mau saya tinggal semua, kasihan yang gede takut repot. Jadi yang tinggal di rumah cuma yang kelas 6. Ya kelas 6 masih kembar. Yang kelas 6 rencananya mau lanjut sekolah atau Insya gimana Bu? Allah sih rencana saya pengen saya lanjutin sekolah biar SMP. Biarin deh ibarat kata mamanya walaupun pekerjaan mamanya pengamen, anak jangan sampai jadi pengamen. Kalau bisa anak nanti sampai kuliah, pengen saya tuh begitu. Harus dijagain banget tuh Bu yang kelas Iya. 6 SD karena biasanya banyak yang berhenti sekolah tuh pas pindah dari SD ke SMP atau SMP ke SMA. Selalu ada solusi-solusi yang justru dimunculkan dari orang-orang yang peduli. Sesudah ini saya akan diajak untuk melihat sekolah dalam bentuk rumah singgah yang lokasinya juga masih di Pasar Minggu, tetapi butuh waktu cukup panjang untuk berjalan kaki ke sana. Perjalanan hari ini bukan hanya menghadapi kemacetan yang luar biasa di palang kereta, tetapi juga menghadapi hujan. Tetapi karena tim semua murid, semua guru sudah semangat dan membayangkan betapa banyak anak dan orang tua yang menunggu di rumah singgah ini, maka alhamdulillah akhirnya kami bisa sampai dan berbincang-bincang dengan mereka. Nama kamu Firda, nama aku Firza, nama aku Ella, nama kamu? Aisyah. Hai Aisyah. Tergantung ya kalau KJP ya, kalau rezeki kita ya dapat, kalau enggak ya yang Nggak dapat. Oh gitu, kadang-kadang nggak pakai surat pun bisa dapat. Balik, apa kabar? Alhamdulillah baik. Hujan, berkah Iya. insya Allah. Amin. Gimana Bang? Oh ini tempat Banyak ya? anak-anak. Banyak banget Alhamdulillah. Bu. anak-anak di rumah singgah ini ya Bang ya, berapa totalnya? Kalau untuk yang pembelajaran non formal aja ada 43 anak. Nah ini kebetulan ada penambahan lagi kemarin anak yang kita temukan untuk di jalan sedang mengamen, ini baru masuk tas Taman Anak Sejahtera setingkat dengan PAUD atau TK. Oke, jadi totalnya 500. Kalau total binaan kita tuh 539 anak. 539, ada yang di sekolah formal. Kalau yang sekolah formal sendiri aja 314 anak. Oke, itu berarti dibiayain dari sini kalau untuk masuk ke sekolah-sekolah Sekolah swasta formal. gitu ya. Sekolah Memang dari visi dan misi kita mengembalikan anak sekolah dan ke orang tua, bahwa anak kita bina di sini, tapi kita kembalikan ke orang tua yang masih punya orang tua walaupun yatim ya. Nah selebihnya itu kita kembalikan ke sekolah formal. sekolah Di mana formal. walaupun nggak punya identitas, tetap kita kembalikan ke sekolah swasta. Kita bayarkan. Jadi mereka ini nggak bisa masuk sekolah formal yang lain, susah nggak bisa dapat KJP karena nggak punya Dan identitas gitu. Ada saya dengar tadi cerita itu nitip di kartu keluarga Iya, keluarga saya. Bang Ali segala gitu ya. karena- Guru-gurunya udah melalui proses seleksi gitu ya, sehingga Iya. memang bisa menyampaikan Menyampaikan materi. materi ke anak-anak. Nah kebetulan nih anak-anak yang biasa di jalan nih bawa ngamen atau dibawa ngenek sama ibunya. Jadi kesempatan belajar mereka yang utama ya di sini Di gitu ya. sini. Di sini. Makanya ketika pagi mereka datang, ibunya nyari uang, anaknya sampai pembelajaran, nanti ketika pulang ibunya menjemput. Oke, jadi ada yang ibunya kerja terus ditaruh di sini. Iya. Ada juga tadi kalau dari pengalaman saya bercakap-cakap, jadi habis sekolah di sini pun malam sampai tengah malam masih diajak kerja Iya. sama ibunya, ngenek atau mulung. gitu ya, buruh Iya, kadang-kadang ada yang juga. mulung. Saya berkesempatan untuk bertemu dengan Agus dan Wahyu, dua remaja yang tinggal dan belajar di rumah singgah ini. Mereka telah lama putus sekolah dengan alasan yang hampir sama, kondisi keluarga serta orang tua yang mendapat banyak tekanan sehingga tidak cukup beruntung dan tidak bisa memberikan dukungan pada anak-anaknya untuk bersekolah. Perkenalkan, ada dua teman baru saya, namanya Agus dan Wahyu. dan Wahyu. Agus umur berapa Agus? 16 tahun. Agus 16, Wahyu 14, masih muda kok. masih muda ya, nggak beda jauh sama saya. Nah, boleh cerita nggak? Sekarang udah sekolah lagi kejar paket A. Iya. Kejar paket A berarti habis ini mau kejar paket B nggak? Mau Mau. banget. Paket C Mau. mau juga. Jadi pengen sekolahnya selesai gitu ya. Iya. Sampai lulus. Sampai lulus insya Allah. Pasti Amin. banyak yang doain, yang nonton semua ngedoain. Amin. Sekarang senang belajar? Seneng? Dulu Dulu kagak aja. Dulu kagak. Tapi sekarang senang. Sekarang senang. Apa bedanya dulu sama sekarang? Ya dulu nggak enak, gak bisa belajar, nggak bisa ketemu teman-teman. Tapi sejak ketemu rumah singgah ini,
bisa ketemu kakak-kakaknya, kenalan sama teman-teman juga bisa belajar gitu. Baca apa aja. Kamu bisa baca umur berapa waktu itu? Umur 12. Umur 12 baru bisa Pas baca. masuk ke sini. Pas masuk sini baru Iya. bisa baca. Sebelumnya nggak bisa baca. Belum nulis juga nggak belum. Nulis juga nggak Iya, bisa belum waktu bisa. Masih acak-acakan. Sekarang kan udah lumayan, udah bagus. Dulu padahal waktu belum umur 12 sama sekali nggak pernah sekolah atau pernah sekolah tapi Kalau dulu pernah sekolah tapi berhenti. berhenti. Udah berapa tahun dulu sekolah? Baru 2 tahun 2 sekolah. tahun. Baru, Jadi sampai kelas 2 SD iya, langsung berhenti ikut langsung bapak. berhenti. Kelas 2 SD tuh belum bisa baca ya waktu itu. Belum. Kelas 2 SD belum bisa baca, terus berhenti. Terus yang bikin berhenti tuh apa? Ikut bapak Ikut atau bapak, gara-gara ikut bapak dulu pindahan ke Muara dalam itu, jadinya ikut bapak terus bantuin. Jadi bapak mikir-mikir, daripada katanya kamu apa kan nggak ada biaya, kan dulu masih bayar sekolah, bapak nggak ada biaya, terus aku mikir juga, oh iya benar juga kata bapak, ya udahlah mendingan aku berhenti aja. Terus datang ke sekolahan mundurin diri, kata gurunya kenapa mundurin diri, mau bantu bapak aja. Ya udah, akhirnya di situ lepas sekolah. nyesel Di nggak situ. waktu itu? Nyesel juga sih. Tapi untung sekarang dapat kesempatan lagi Iya. gitu ya. Dapat kesempatan lagi. Kamu mau ngomong apa kalau ada anak yang mau Ibu Ella tunjukin video ini yang dia masih di jalan gitu ya. Masih pakai narkoba, masih suka tawuran gitu. Itu mau bilang sesuatu nggak sama mereka? Nah, nanti juga paling dia sadar sendiri. Nanti paling sadar sendiri. Nggak enak kalau nggak sekolah tuh nggak enak. Dulu kan pernah putus sekolah gara-gara bongkaran di Cawang kompor, terus pindah ke Gang Buntu. Gang Buntu udah akhirnya ngamen-ngamen sama nenek. Ternyata ngeliat orang sekolah itu enak, tapi lama-lama gitu pengen sekolah, bingung. Akhirnya diajak, gak tahu sama siapa dah. Sama ada anaknya di sini juga sekolah, diajak sama ibunya ke sini. Ya udah suruh sini akhirnya sekolah. Ada aja ya caranya ya. Ada. Orang nggak kenal ya, ada yang ngajak, ada yang peduli ya. Itu dikirim Tuhan tuh. Iya. Seneng nggak kalau kamu nanti udah besar mau nolongin lagi nggak anak-anak yang ada di jalanan? Mau. Mau ya. Bikin lingkaran yang positif ya. Mudah-mudahan makin lama makin dikit yang putus sekolah, semua anak jadi sukses. Seneng ketemu kalian di sini, insya Allah. Ada anak-anak yang diselamatkan ketemu di jalanan terus dibawa ke sini gitu ya Bang. Nah itu tuh apa sih yang dialami anak-anak sebetulnya di jalan kalau mereka nggak ke rumah singgah? Bang Ali kan anak jalanan juga dulu katanya ya. Benar. Benar. Gimana apa tuh pengalamannya? Tuh pengalaman apa? Ya, jadi kalau anak-anak memang kita nggak selamatkan, yang pertama kan yang kita tanyakan mereka ketika asesmen, mereka kan broken home ya. Pernah broken home, kita bawa ke lembaga, kita bina. Karena ketika kalau nggak kita bina atau kita nggak selamatkan, mereka tuh menjadi korban pelecehan seksual terhadap anak. Itu yang pertama. Yang kedua, narkoba. Nah, dan yang ketiga, mereka kebanyakan biasanya korban kekerasan terhadap ya biasa orang-orang yang di jalan, bahwa anak jalanan itu kan pandangan masyarakat sampah masyarakat katanya. Nah, makanya kita merubah di sini untuk lembaga sendiri bagaimana anak-anak jalanan ini bisa kita selamatkan untuk sebagai anak yang memang kehidupannya seperti di lingkungan gitu. Betul. Kita Jadi bisa semua dan setiap anak akhirnya dapat kesempatan. Ini padahal di tengah kota ya, pasar Ya. minggu gitu ya. Ada Masih- anak segini banyak dan kemudian Bang Ali dulu umur 8 tahun kita udah mulai 8 jadi anak tahun jalanan. saya sudah turun ke jalan. Yang paling muda di sini yang ditemukan di jalan umur berapa? Oh, itu udah banyak. Ada yang umurnya 4 tahun, ada yang umurnya 3 tahun sudah dibawa kakaknya mengamen. Itu banyak mayoritas. Ada yang umur 2 tahun udah digendong adiknya kakaknya untuk minta ngemis atau minta-minta. Nggak perlu bantuan pemerintah? Ya, kalau bantu sih perlu kalau untuk pengen sarana prasarana ya. Oke, Cuman kan di sini kan masih minim. Nah, tapi sebetulnya mandiri pun semua orang bisa gitu Bisa. ya, mulai gitu ya, mulai peduli gitu. Kita beruntung bahwa dalam ekosistem pendidikan Indonesia ada penggerak-penggerak yang memilih peduli, mengambil peran dan melakukan sesuatu seperti Bang Ali. Selalu ada inovasi, selalu ada solusi yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang ingin bergerak dengan hati. Prosesnya tentu tidak mudah, butuh jangka waktu yang panjang, tetapi melihat tawa anak-anak ini, melihat matanya yang penuh cita-cita, maka saya yakin ini perjalanan yang sangat berarti untuk kita semua. Buat teman-teman yang peduli dan ingin ambil peran dalam pendidikan, jangan lupa komen, Like. Dan subscribe. Oke.